Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu Mengejutkan. Inilah pesan untukmu yang harus kamu dengar. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Devil. Kartu kedua. Di sini ada Ten of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Six of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Temperance. Kartu kelima. Di sini kita punya Ten of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Eight of Swords. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ace of Pentacles. Oke, Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Mengejutkan. Inilah pesan untukmu yang harus kamu dengar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ace of Pentacles. Nah, ini menggambarkan sebuah peluang, di mana kamu akan dapatkan peluang yang jauh lebih baik lagi untuk bahagia, untuk sukses, untuk merubah keadaan menjadi lebih baik, dan ada peluang untuk kamu menemukan kenyamanan kembali di saat kamu melakukan hubungan-hubungan di dalam kehidupanmu. Baik hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan kerjasama, ataupun hubungan asmaramu. Di sini menggambarkan kamu berpeluang sekali untuk mendapatkan hal-hal yang jauh lebih baik dan lebih indah daripada sebelumnya. Kenapa? Karena saat ini memang kamu harus dituntut untuk mampu menangkap pesan yang tersirat, mendengarkan sinyal-sinyal yang tersirat dari apa yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Memang telah terjadi begitu banyak hal-hal yang membuatmu tidak nyaman. Ada pengkhianatan, manipulasi, kebohongan, pemanfaatan-pemanfaatan yang kamu dapatkan, yang kamu temukan. Baik di dalam kegiatan, baik di dalam hubungan-hubungan yang kamu jalani saat ini, atau bahkan di dalam hubungan asmaramu. Di mana saat ini kamu benar-benar sudah merasa sangat tidak nyaman. Karena kegiatanmu, terlalu banyak orang, lingkungan, circle yang begitu toksik dan negatif. Di mana kamu sudah benar-benar merasa tidak mampu lagi berada pada situasi ini karena apa yang terjadi selama ini sudah sangat bertolak belakang dengan hati nuranimu. Oke, banyak terjadi penipuan, permainan-permainan busuk. Ada lingkungan orang-orang yang begitu ambisius, yang ingin melakukan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Dan terlalu banyak kebohongan yang terjadi pada kegiatanmu. Jadi kamu benar-benar harus segera mengambil langkah berani. Dengarkan intuisimu. Apa gunanya berkegiatan, bekerja, berbisnis
Memang penghasilannya tinggi, gajinya besar. Tapi apa gunanya kalau sudah tidak nyaman? Kalau sudah sangat bertolak belakang dengan hati nuranimu saat ini. Jadi kamu harus segera benar-benar tinggalkan circle dan lingkungan yang negatif ini. Karena apa? Karena kedepannya bukan tidak mungkin kamu akan dapatkan hal-hal yang jauh lebih baik. Kegiatan yang jauh lebih membuatmu nyaman. Walaupun hasilnya nggak seberapa. Tetapi yakinlah dengan kamu lakukan sepenuh hati. Dengan kamu yakin dan percaya. Maka hasilnya akan jauh lebih baik setiap harinya. Oke? Makanya di sini kamu berpeluang untuk mendapatkan kegiatan baru. Pekerjaan yang jauh lebih baik dan membuatmu lebih nyaman. Kalau masalah hasil, masalah penghasilan, itu relatif. Ada orang yang berpenghasilan kecil, tetapi hidupnya bahagia. Sedangkan ada orang yang berpenghasilan besar, tetapi hidupnya nggak nyaman, kerasa kerusuk, bahkan banyak musuh dan banyak lawan. Oke, jadi kamu harus segera tangkap sinyal penting. Dengarkan pesan-pesan yang tersirat dari apa yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Maka kamu akan dapatkan peluang yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke, nah dan beberapa dari kamu mengalami yang namanya pengkhianatan di dalam hubungan yang kamu jalani saat ini. Baik hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan kerjasama, ataupun hubungan asmara. Ya, terbukti saat ini kamu selalu dijelek-jelekan. Selalu dicari-cari kesalahannya. Dan beberapa dari kamu terbukti pasanganmu menghadirkan orang ketiga. Dan ini pesannya apa? Pesannya, kamu harus segera relakan, ikhlaskan orang-orang ini, ya, lingkungan yang gak benar ini, jauh dari dalam hidupmu. Karena apa? Karena percuma. Di saat kita memperlakukan mereka dengan baik, selalu menunjukkan diri kita yang terbaik, justru mereka selalu meremehkan, merendahkan, mencari-cari kesalahan. Bahkan pasanganmu di saat kamu jatuh, dia menghadirkan orang lain, pergi bersama orang lain. Berarti hanya sedangkal itu perasaannya terhadap dirimu. Dan circle yang seperti inilah yang harus segera kamu tinggalkan. Dan bukan tidak mungkin. Kamu akan dipertemukan dengan lingkungan, teman, sahabat, pasangan yang akan jauh lebih baik, lebih positif, dan lebih istimewa daripada sebelumnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Devil. Nah, benar kan? Ini menggambarkan energi negatif. Terlalu banyak energi negatif yang ada di dalam kehidupanmu saat ini. Dan ini harus segera kamu tinggalkan. Harus segera kamu lepaskan. Terlalu banyak hal-hal buruk yang terjadi di sekitarmu saat ini. Jadi kamu harus segera dengarkan intuisimu. Tumbuhkan keberanianmu untuk mengambil langkah besar. Yaitu harus segera merelakan, mengikhlaskan hal-hal penting dan berharga di dalam kehidupanmu saat ini, pergi dan menjauh dari dalam kehidupanmu. Walaupun dengan konsekuensi, kamu harus berjuang, berusaha sekuat tenaga karena memulai semuanya dari awal, dari nol. Seperti pekerjaan baru, bisnis baru, usaha baru yang nantinya akan kamu bangun, tentunya akan memeras keringat lebih banyak. Tetapi yakinlah di ujung perjalananmu, ya, pekerjaan barumu, bisnis barumu, usaha barumu akan jauh lebih baik. Dan akan jauh lebih menumbuhkan rasa aman dan nyaman untuk hidupmu kembali. Dan kamu akan benar-benar terbebas, terjauh dari circle lingkungan yang toksik dan negatif. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, benar kan? Ini adalah beban.
tanggung jawab permasalahan-permasalahan yang membebanimu saat ini memang berat, memang rumit. Tetapi kamu mampu untuk mengatasinya. Tetapi kamu mampu untuk melewatinya. Bahkan kamu akan dapatkan hal-hal yang jauh lebih baik, lebih indah, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke? Jadi jangan pernah takut. Ya, merelakan, mengikhlaskan, melepaskan hal-hal berharga dan penting yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. Karena yakinlah ke depannya kita akan dapatkan hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Jika kita yakin, jika kita percaya untuk mengambil langkah tepat, mengambil langkah berani untuk menemukan hal-hal hebat selanjutnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, jadi benar kan? Kamu akan berterima kasih. Kamu akan bersyukur atas apa yang terjadi selama ini di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena masa lalumu telah mampu menjadi pelajaran berharga. Telah mampu kamu ambil pengalaman-pengalaman yang baik di sana. Dan kamu akan benar-benar bisa menyusun langkah baru, menyusun strategi baru, dan gak akan jatuh ke dalam kegagalan, permasalahan, kemunduran-kemunduran yang sama seperti apa yang telah kamu lewati selama ini. Makanya ini menggambarkan sebuah masa lalu. Masa lalu yang mampu menjadikan kamu lebih baik, lebih berkualitas, dan kehidupanmu akan lebih maju daripada sebelumnya. Karena kamu mampu mendengarkan pesan yang tersirat, mendengarkan intuisimu, mengikuti kata hatimu untuk segera melangkah maju ke depan tanpa lagi menoleh ke belakang. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Temperance. Nah, benar kan? Jadi kamu akan segera temukan keseimbangan di dalam kehidupanmu. Di mana kegiatanmu, pekerjaanmu, bisnismu, usahamu akan semakin hari semakin baik. Akan semakin berkembang. Dan orang-orang yang ada di sekitarmu, lingkungan, ya, pihak-pihak teman, sahabat, akan saling memberi dampak baik untuk satu sama lainnya. Karena lingkungan yang negatif, circle yang negatif sudah benar-benar jauh dari dalam kehidupanmu. Dan akan ada keharmonisan, kebahagiaan antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi, ataupun antara kamu dan pasangan yang baru-baru ini dipertemukan dengan dirimu. Seseorang yang jauh lebih baik dan istimewa daripada mantanmu saat ini. Karena dia bisa menerimamu apa adanya. Karena kalian nanti akan saling melengkapi dan saling menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masingnya. Inilah keseimbangan. Ya, semua yang terjadi di dalam kehidupanmu, ya, sendi-sendi kehidupanmu akan menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, akan adanya harapan, kedamaian. Ya, walaupun selama ini di balik itu semua, ya, begitu banyak penderitaan, begitu banyak luka, ya, di dalam hatimu, tetapi yakinlah akan ada hal-hal baik, akan ada harapan-harapan yang baik. Jika kamu mampu menjadikan masa lalumu, menjadikan perjalananmu selama ini sebagai pelajaran dan pengalaman yang berharga dan penting untuk kamu melangkah dan maju ke depan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, jadi ini adalah belenggu, ya, yang akan segera terbuka, di mana kamu akan terlepas, terbebas, ya, dari pemikiran negatif, dari sempitnya pola pikir, ataupun dari lingkungan-lingkungan yang toksik.
di mana matamu, telingamu, hatimu akan segera terbuka dan kamu akan benar-benar mampu melihat, menilai, dan memutuskan hal-hal mana yang penting dan hal-hal mana yang nggak penting, hal mana yang baik dan hal mana yang nggak baik untuk hidupmu. Dengan kamu terlepas dari belenggu masa lalumu, maka kamu akan bisa melangkah mendapatkan hal-hal yang jauh lebih baik, lebih indah daripada sebelumnya. Tetapi ingat, ini semua butuh perjuangan. Ini semua butuh usaha dan komitmen. Jika kita tidak memiliki keyakinan, maka kita benar-benar akan lambat dan sulit untuk menemukan kembali, mendapatkan kembali hal-hal yang hilang dan pergi dari dalam kehidupan kita saat ini. Maka keyakinan dan optimisme tetap harus dijaga, tetap harus dipelihara, agar kita terus mampu menatap ke depan dan menuju gerbang masa depan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Scorpio sahabatku, dan semoga temanku Scorpio benar-benar akan mampu mendengarkan sinyal-sinyal penting, menangkap pesan-pesan yang tersirat ya, yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Dan dengan begitu, kamu akan segera mampu tinggalkan hal-hal yang lalu, lepaskan circle dan lingkungan yang gak benar, dan kamu akan temukan hal-hal yang jauh lebih baik dan lebih indah daripada sebelumnya. Tetapi dengan usaha dan perjuangan, maka yakinlah kebahagiaan dan kenyamanan menanti kamu di depan perjalananmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.